Heran ya, Bu. Kok udah dikafanin aja? Kita kan belum lihat wajahnya. Iya ya. Padahal belum dimandikan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini gimana? Kok belum dimandikan? Sudah dibungkus kain kafan? Bu Iem. Pak Ustadz. Siapa yang bungkus ini, Bu Iem? Begini Pak Ustadz. Tadinya kita pikir... Bu Iem. Dan juga ibu-ibu. Sebelum dimandikan, jenazah jangan dibungkus kain kafan dulu. Biasanya kita harus mendoakan. Dan para pelayat pasti ingin melihat jenazah untuk terakhir kalinya. Memang pada tidak ingin mendoakan Bu Ipah. Tolong dibuka lagi jenazahnya Bu Ipah. Iya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jangan! Bakar barang-barangnya! Aku nyesel minjemin duit ke kamu, Entin! Jangan! Tidak ada satupun barang-barang kamu yang akan aku jual untuk membayar utangmu pada saya! Dasar pengemis gembel kamu! Ibu, saya mohon. Saya mohon, Bu. Ampuni saya, Bu. Saya minta waktu 1 bulan lagi, Ibu. Saya akan melunasi semua utang-utang saya, Ibu. Heh! Kamu punya uang dari mana untuk bayar utang-utang kamu ke saya, ha? Udah tua, sakit-sakitan pula. Keburu mati kamu. Tidak tahu diri kamu, Entin. Dulu waktu suami kamu sakit, kamu mengemis-ngemis pada aku meminjam uang untuk pengobatan suami kamu. Tapi sekarang, suami kamu udah mati. Kamu tidak sanggup membayar sepeser pun pada saya. Saya mohon, Ibu. Ah, lepaskan! Ibu! 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 Apaan ini? Siapa mereka? Gembel! Ternyata kamu punya anak gadis juga, Entin. Begini aja. Anak gadis kamu akan aku bawa ke rumah untuk kerja pada aku sampai hutang-hutang kamu semuanya lunas. Beres kan? Jangan, Bu. Jangan, Bu. Anak saya si Ranti. Biar saya saja, Bu, yang bekerja sampai hutang-hutang saya lunas, Bu. Entin, kamu tuh udah tua. Bentar lagi mati. Mau kerja lagi sama aku. Bikin susah saja. Kodri, Badrun, sini. Bawa anak gadis ini. Jangan! Bawa anak perempuan ini. Jangan! Jangan bawa anak saya! Jangan! Lepasin Ranti, Ranti, jangan! Ranti! Iya. Tolong jangan dibawa anak saya, Ranti! Jangan dibawa anak saya!
Heh, dengar ya, aku yang menentukan kapan kamu istirahat dan kapan kamu bisa kerja. Ngerti kamu? Ingat ya, kamu harus selesaikan pekerjaan kamu sekarang juga. Setelah itu kamu masak dan mencuci. Dan ingat, hari besok pagi kamu harus bangun lebih pagi. Karena setelah itu kamu harus jaga warung, ngerti? Ayo kerja lagi. Ngajar. Ayo kerja. Ayo kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Rati, mau beli apa ya Pak Ustadz? sejak kapan kamu kerja untuk Bu Ipah? Baru dari kemarin kok Pak. Karena kamu sekarang kerja untuk Bu Ipah, kemarin kamu nggak datang ke pengajian. Rati, agama tidak pernah melarang kita untuk bekerja. Justru menganjurkan kita untuk giat bekerja. Tapi bukan berarti mengabaikan agama. Bukan begitu Pak Ustadz. Saya kemarin ingin sekali datang ke pengajian itu. Tapi tidak sempat karena saya masih banyak pekerjaan. Ya sudah, besok-besok kamu sempatkan ya datang ke pengajian. Insya Allah saya usahakan. Heh, kamu mau menghasut Ratih untuk meninggalkan pekerjaannya ya? Ustadz, kalau Ratih pergi ngaji, saya akan kerepotan sendirian di sini. Lagian ngapain sih ngaji? Buang-buang waktu saja. Astagfirullah, Bu Ipah. Mengaji itu kan untuk bekal kita nanti menghadap Yang Maha Kuasa. Lagi pula, saya tidak mempengaruhi Rati. Saya hanya bertanya. Alah, alasan. Kamu memang pintar ngomong, Pak Ustadz. Rati, kamu jangan coba-coba cari penyakit dengan saya. Ngerti kamu? Iya, Mbok. Masya Allah, Bu Ipah. Kalau kita menghalangi orang yang ingin berbuat baik, itu dosa hukumnya. Istighfar, Bu Ipah. Istighfar. Ustadz tidak perlu ikut campur dalam urusan saya. Urusin aja itu masjid. Dasar brengsek. Bikin pusing orang aja. Pergi sana. Pergi. Pergi. Herati, jangan kemana-mana. Tungguin warung. Saya mau pergi nagih utang. Akhirnya mereka bisa bayar juga. Ayo jalan. Bu Ipah. Bu Ipah. Bu Ipah tunggu. Bu Ipah, tunggu Bu Ipah. Jangan pergi dulu, Bu. Ada apa? Begini Bu, kami mau pinjam uang. Soalnya anak kami sedang sakit. Iya, Bu. Pinjam duit itu gampang. Yang penting kalian mau mengikuti syarat-syaratnya. Syaratnya apa, Ibu? Bunga 25% per bulan. Begitu juga untuk bulan selanjutnya selama kalian masih mengutang. Gimana? 25% per bulan, Bu. Itu kan besar sekali, Bu. Heh, ya mau pinjam duit kan situ. Kok malah protes? Kalau nggak mau pinjam ya udah. Ini kan juga bukan buat saya. Hah? Ayo cepat mikirnya mau jadi pinjam nggak? Baiklah, Bu. Baik. Kami pinjam 500.000, Bu. Tanda tangan di sini. Hah? Baca-baca. Gak usah dibaca. Kalau mau pinjam, langsung tanda tangan. Baik, Bu. Baik. Ini, Bu. Nih, 500.000. Makasih ya, Bu. Gak usah terima kasih. Yang penting kalian bayar itu tepat waktu beserta bunganya. Jangan terlambat. Bu, balik, Bu. Bu. Bu, balik, Bu. Bu. Gimana sih punya warung kok nggak dijagain? Kurang ngajar sih, Ratih. Mana dia? Sebentar, Bu ya. Sebentar. Kamu rupanya dicari-cari bukannya jaga warung malah sholat. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya cuma mau sholat sebentar aja. Nanti saya balik lagi. Apa? Buka ini. Nggak ada sholat-sholat. Gara-gara kamu sudah berapa pembeli yang kabur. Sekarang kamu balik ke warung. Ayo cepat, layani pembeli. Iya,
Sebentar, saya beres-beres dulu. Beres-beres? Ayo sekarang. Ayo. Hah? Dasar anak kadal kamu. Awas kalau kamu berani meninggalkan warung lagi. Maaf, Bu. Lihat itu, semua pembelinya kabur gara-gara kamu. Kita seharusnya dapat duit. Ini malah nggak jadi. Kalau begini terus bisa bangkrut. Maaf, Bu. Maaf. Assalamualaikum, Mbak Ipa. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Saya datang ke sini ada perlu, Mbak. Saya mau pinjam uang untuk bayar uang sekolah anak-anak. Kasian, mereka sudah nunggak 3 bulan, Mbak. Boleh. Tapi kamu juga harus membayar bunga sama seperti yang lain. Jangan mentang-mentang kamu adik saya terus mau diistimewakan. Jadi, Mbak masih suka membungakan uang? Itu kan haram, Mbak. Heh, Im. Kamu tuh mau kesini mau minjem duit? Apa mau ceramain saya, hah? Maaf, Mbak. Bukannya saya mau nyeramahin Mbak. Tapi, seharusnya Mbak sudah tidak melakukan hal itu. Kalau Mbak mau menolong orang, nggak usah pamrih seperti itu, Mbak. Kamu pikir ini panti sosial yang selalu membantu orang susah kayak kamu, hah? Saya nih juga butuh duit. Kalau nggak membungakan duit kepada mereka, ngapain saya capek-capek minjamin duit ke mereka, hah? Dasar nggak punya otak kamu, tolol. Tapi Mbak... Sudah. Saya tidak akan pernah meminjamkan uang pada kamu. Mendingan sekarang kamu pergi. Saya mau istirahat, saya capek. Saya butuh, Mbak. Udah sana pergi. Saya mau istirahat, capek ngurusin kamu. Gak punya pikiran. Bu Marni? Ya. Tolong ya Pak, dicek. Ya, masih kurang 2 hari ya. Bu Penny? Tolong dicek. Masih lebih 2 hari. Bu Entin? Iya, Pak. Terima kasih. Masih. Alhamdulillahirobbil alamin. Uang ini harus saya gunakan untuk bayar utang sama Bu Ipa. Semakin cepat saya bayar utang, semakin cepat pulang anak saya si Rati. Kasihan, dia harus menanggung penderitaan karena ibunya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ibu. Buntin. Buntin kenapa Buntin? Ibu. Aduh Ibu. Ibu, periksa ke Menteri Kesehatan Ibu ya. Takut ada penyakit lain Bu. Saya nggak mau, Ustaz. Saya nggak punya duit. Pastinya bayar mahal itu. Ibu bisa gunakan uang yang Ibu pegang. Jangan, Ustaz. Duit ini untuk bayar utang sama Ibu Ipa. Kasihan anak saya. Semakin cepat saya bayar utang, Ustaz, semakin cepat pulang anak saya. Kasihan Rati. Kalau dia di sana, terus-terusan dibudakin sama Ibu Ipa. Gini aja Bu, Ibu tetap gunakan uang ini untuk periksa ke Menteri Kesehatan ya. Urusan Bu Ipa, biar saya coba ngomong ya. Ustaz. Ayo Bu, bisa bangun Pak. Ayo pelan-pelan. Ayo Ibu bantu Bu. Jadi hari ini saya tinggal mendaki ke Porokhaya sama Pak Agus. Assalamualaikum.
Ngapain kamu kesini? Saya kan sudah bilang, jauh-jauh dari Ratih. Saya kesini diutus Buntin untuk segera membayar hutang-hutangnya. Bayar hutang? Mana uangnya? Permisi, Pak Ustadz. Mau kemana kamu? Saya cuma mau ke kamar mandi sebentar kok, Bu. Ayo cepat, jangan lama-lama tinggalin warung. Saya sekalian mau minta izin agar Rati diperbolehkan pulang karena Ibu Buntin sakit di rumah. Apa? Ibu sakit? Rati belum boleh pulang. Karena uang ini belum cukup untuk melunasi hutang-hutang Buntin. Perjanjiannya, Rati boleh pulang kalau hutang-hutang Buntin semua sudah dilunasi. Tapi Bu, saya mohon 1 hari aja. Besok saya balik lagi. Kasihan Ibu nggak ada yang rawat. Apa peduli saya? Hah? Ibu kamu mau sakit kek? Mau mati kek? Bukan urusan saya. Astagfirullahaladzim. Ibu Ipah, tolong kali ini mengerti Bu Ita perasaan Rati. Apa Ibu nggak punya perasaan pada Rati dan Buntin? Yang penting buat saya adalah duit. Persetan dengan segala belas kasihan. Sekarang kamu pergi jaga warung. Ayo pergi jaga warung. Dan kamu, tinggalkan rumah ini. Saya sudah muak lihat muka kamu. Ayo pergi. Pergi. Tapi saya mohon, Bu. Sudah. Ayo pergi. Pergi jaga warung. Ayo pergi. Pergi. Mudah-mudahan Ustadz Husein bisa ngebujuk Ibu Ipah dan bisa bawa pulang Rati. Ya Allah, saya kangen sama Rati. Pasti dia menderita di rumahnya Ibu Ipah. Maafkan Ibu, Nak. Bagaimana keadaan ibu ya? Seandainya aku di rumah, aku bisa mengurus ibu yang sedang sakit. Si ibu pasti kecapean. Tidurnya sampai ngorok gitu. Ini kesempatanku. Aku bisa pulang menengok ibu sebentar. Ibu Ipah pasti nggak bakalan tahu. Astagfirullahaladzim. Rati. Pak Ustadz. Rati, kamu ngapain malam-malam jalan sendirian begini? Saya kabur dari rumahnya Bu Ipah. Saya mau nengok ibu, saya takut ibu saya kenapa-napa. Saya antar ya. Gak enak, kamu sendirian jalan malam-malam begini. Terima kasih Pak Ustadz. Ayo. Si nyamuknya. Rati, Rati, ambilkan aku minum. Rati, Rati, mana sih ini anak? Oh, ajar. Rati.
Ada apa, Bu? Kenapa malam-malam teriak, Bu? Ratinya di mana? Kita nggak ada apa-apa, Bu, berdua, Bu. Kita tidur, Bu. Kurang ajar. Ayo sekarang kalian pergi. Cari Rati. Cari. Iya, Bu. Iya, Bu. Ngajar. Ibu Rati di sini, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nggak ngumpetin Rati. Alah, saya tahu Rati ada di dalam. Rati, keluar kamu! Bu Ipa, saya mohon Bu Ipa. Ibu saya baru meninggal. Saya mohon Bu Ipa, saya merawat ibu saya untuk yang terakhir kalinya. Peduli setan dengan ibu kamu yang meninggal. Ayo kamu keluar ke sini. Seret dia. Iya, Bu. Iya. Keluar. Keluar. Ini dia. Ikut. Ayo. 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 Berani-beraninya kamu kabur dari rumahku, dasar anak gembel kamu. Bu Ipa, tolong Bu Ipa, untuk terakhir kalinya, izinkan Rati mengurus ibunya. Heh, diam kamu. Aku tidak punya urusan dengan kamu. Brengsek. Ayo, seret dia. Pak Ustadz, saya mohon Pak Ustadz. Makamkan ibu saya dengan layak, Pak Ustadz. Insya Allah saya berjanji. Ayo. Ayo. Kuatkanlah imanku. Pak, mie instannya segerdus berapa? Mie sedus 30.000, Bu. Mahal amat. Kalau minyak goreng yang 5 kiloan berapa, Pak? Kalau minyak 40.000, Bu. Sial, semuanya sekarang mahal-mahal ya. Gimana saya bisa untung gede, Pak? Nah, Pak, itu minyak kok ditaruh di situ? Oh, yang itu sudah kadaluarsa, Bu. Makanya saya taruh situ biar nggak kecampur sama yang baru. Gini aja deh, Pak. Mie itu saya beli seharga 15.000. Paling enggak kan Bapak nggak rugi-rugi amat. Gimana, Pak? Maaf, Bu. Saya nggak berani jual yang kadaluarsa. Udah, Bapak nggak usah khawatir. Jual ke saya aja. Bapak nggak akan rugi juga, kan? Aduh, jangan deh, Bu. Nanti kalau dimakan saya takut kenapa-napa. Udah, Bapak tenang aja. Resikonya ke saya. Aduh, gimana ya? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah,
di sisimu ya Allah. Rati! Ayo cepat sini. Ayo bantuin turunin barang-barang. Nih. Nanti setelah itu semua kamu susun atur yang bagus, ya? Mie instan dan minumannya jangan sampai kecampur. Rempah-rempahnya juga. Aneh, mie baru kok kardusnya udah jelek gini. Mana bolong-bolong lagi. Ayo cepat ah! Iya. Lama bener kerjanya. Ingat ya, tutup kaleng kerupuk harus rapat. Jangan sampai melempem. Bu Ipa, habis belanja? Iya, Bu Dewi. Mau belanja apa? Saya mau beli mie instan 5 biji aja. Saya lagi malas masak. Iya, sebentar ya. Mau mie rebus apa mie goreng, Bu? Rebusnya 3, gorengnya 2 deh. Ini, Bu. Itu aja. Udah, ini aja. Makasih ya, Bu Ipa. Iya. Ini duitnya. Kamu sudah masak belum? Belum, Bu. Ngapain aja kamu di rumah? Saya udah lapar tahu. Ayo sekarang masak. Iya. Makanannya udah siap, Bu. Lama bener sih kalau masak. Malas kamu ya. Ayo kalian makan. Ngabdi? Kamu makan apa yang Kamu masak apa? Kamu sengaja mau ngeracunin kita ya? Apa nih makanan? Kayak sampah rasanya. Apa yang kamu masak? Hah? Saya kan ngambil bumbunya dari warung ibu. Dasar tolong kamu ya. Kamu kalau masak, jangan ambil bumbu dari warung. Bumbu di warung itu kan semua udah basi. Ngajak kamu. Bus. Peri-peri. Cengeng kamu. Cengeng. Jangan cengeng kamu. Apa mau saya tambahin lagi? Iya. Udah salah juga masih nangis. Cengeng kamu. Sekarang kamu pergi ke warung depan sana. Ini Dik, belikan kami makanan. Ayo cepat. Ayo pergi. Astagfirullah. Rati. Rati, kamu kenapa? Kok kamu jalan kayak orang buta? Nggak ngelihat ada selokan? Mata saya perih, Pak Ustadz. Tadi mata saya disiram sama Bu Ipa. Astagfirullahaladzim. Bu Ipa setega itu. Yaudah, gini aja. Kita ke mantri kesehatan ya. Biar mata kamu diobatin. Kalau nggak nanti kamu buta beneran. Ya? Nggak apa-apa kok, Pak Ustadz. Nggak usah ke mantri. Soalnya saya mesti beli makanan. Kalau nggak saya nanti dimarahin sama Bu Ipa kalau telat. Ya udah, saya temenin aja ya cari makanannya. Biar kamu nggak masuk selokan. Ya? Ayo. Jadi nih sambil makan ya. Nih Pipin maam dulu deh. Sekarang kakak.
Rati? Apa dia nggak tahu kalau kita udah pada kelaparan ya? Kemana aja kamu? Beli makanan aja begitu lama. Ayo cepat siapin. Nah, ini baru enak. Rati, kalau masak yang begini nih. Kenapa lihat-lihat? Kamu juga lapar ya? Kasihan dia lapar. Kamu mau makan? Iya. Oh. Ini ada makanan buat kamu. Nih. Mampus lu. Enak aja. Ambil di lantai. Kamu memang pantas makan di lantai. Ayo ambil. Mau makan atau mau saya gambarin lagi? Suster, tolong anak saya, suster. Anak saya keracunan. Ibu tunggu di sini, baru nanti saya panggil. Karena hari ini kami juga kebanjiran pasien yang keracunan, Bu. Itu, Ibu bisa lihat di sana, terus pasien di sana. Semuanya keracunan, Bu. Suster, aneh sekali, suster. Kok bisa begini ya? Gejalanya semua sama. Waktunya pun hari yang sama. Sebelum anak Ibu muntah-muntah, anak Ibu makan apa ya? Mereka tadi pada makan mie instan. Mie instan? Belinya di mana? Di warung, di pasar? Di warung Bu Ipa, suster. Suster, kok bengong gitu? Ini, Dok. Dari 5 pasien yang saya tanyai, semuanya membeli mie instan. Dan semuanya membeli di warungnya Bu Ipa. Ya sudah kalau gitu, sekarang juga kita ke tempat Bu Ipa. Nggak perlu, Pak Dokter. Biar kami saja yang memeriksa Bu Ipa itu. Iya, rentenir sialan itu pasti sengaja mau ngeracunin kita semua. Ya sudah, suster. Ini saja dulu kita urus. Ya. Ngapain mereka? Mau apa kalian semua kesini? Pak! Lo harus tanggung jawab, lo! Gara-gara lo jual mie sampah, anak gue tuh keracunan sekarang! Keracunan semuanya! Dasar orang kampung tolol kalian semua! Kenapa harus nyalain saya? Mungkin saja air yang kalian pakai masak itu ada air kali. Atau memang kalian biasanya makan ubi. Makanya begitu makan mie, perut kalian semua pada sakit. Udah kita ajar aja yuk! Hentikan! Jangan berani sama perempuan! Hadapin gua! Ajar lu! Gua mau kecampur lo! Apa lo? Bapak-bapak tenang, bapak-bapak. Jangan main hakim sendiri. Belum tentu kan semua tuduhannya benar. Bisa jadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Hah? Kalian jangan asal nuduh ya. Emangnya kalian punya bukti kalau makanan di warung saya itu beracun? Siapa? Kamu harus tanggung jawab. Kamu udah jual mie sampah, tau? Iya. Dasar nenek sihir. Ya sudah, sekarang kita suruh dia makan mie dari warung dia sendiri. Makan dulu. Rati, kamu ambil mie dari warung kamu, terus kamu masak. Cepat! Ayo! Ayo cepat makan! Ayo!
Kasihan Bu Ipah. Kata Pak Mantri, tulang Ibu Ipah patah. Pasti Bu Ipah sakit sekali, Bu Iyam. Mataku gatal. Perih, cepat ambilkan obat. Tolong, mataku perih. Tolong kamu oleskan ramuan obat itu ke matanya Bu Ipah, Ti. Ke matanya Bu Ipah, Ti. Berikan aku obat. Ini perih. Ini obat apa? Mataku makin perih. Cari obat yang lain. Gimana ini Bu Iyam? Gimana dong, Ti? Ya udah, saya cari ke Pak Mantri dulu ya, saya tanya obatnya. Ya, cepat ya, Ti. Iya. Beri tolong. Sabar ya, Mbak. Sebentar. Rati sedang keluar mencari obat. Sabar ya, tahan. Ya, Mbak ya. Gimana ini Pak Ustadz? Rati bingung. Rati harus gimana? Mataku perih. Ikuti perkataan saya. Insaf, Bu. Insaf. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inna Innalillahi wa inna ilaihi Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita doakan arwah Ibu Ipah. Kita maafkan segala perbuatan yang pernah dibuatnya selama ini. Mudah-mudahan Allah mengurangi penderitaannya di alam kubur sana. Amin. Mari kita doakan.